Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, tiada henti-hentinya. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, nikmat dipenuhinya kebutuhan hidup, serta nikmat-nikmat yang lain. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ya sering disebut dengan Syahrul Siyam, juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka pada kesempatan hari ini saya akan mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama mentadaburi Al-Quran. Pada kesempatan hari ini saya akan ajak hadirin sekalian untuk mentadaburi surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kata kul berasal dari kata qala yaqulu, kul katakanlah, telah berkata, akan berkata, kul katakanlah. Dalam tata bahasa Arab, kata kul ini bermakna fi'il amr, begitu, perintah. Siapa yang diperintah? Ya, Nabi Muhammad SAW maksudnya. Katakanlah a'udzu, aku berlindung, birabbi, kata Rabbun yang bermakna pencipta, pemelihara, pengatur, dan pembagi rezeki. Kemasukan huruf bi berubah harokat menjadi kasrah, birabbi, birabbil falaq gitu. Makna al-falaq ini dalam tafsir Jalalain disebut dengan subuh begitu. Jadi kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari kepada Allah Tuhan penguasa subuh begitu. Min syarri, dan dari kejahatan, ma khalaq, apa-apa yang dia ciptakan. Nah, dalam tafsir Jalalain kata khalaq ini diartikan dengan hayawanul mukallaf, kemudian hayawan ghairu mukallaf gitu. Jadi makhluk yang berakal, kemudian makhluk yang tidak berakal, dan benda-benda begitu. Makhluk yang berakal ini ya manusia, makhluk yang tidak berakal itu ya hewan begitu. Kemudian benda-benda. Jadi di luar Allah itu semuanya adalah makhluk, semuanya memiliki potensi ya, kepada diri kita untuk keburukan begitu. Maka kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk begitu. Dan ayat berikutnya, wa min syarri, dan dari kejahatan, gosikin. Kata gosikin ini sama maknanya dengan kata al-lail, malam. Idza waqab, apabila dia waqab ini memiliki persamaan makna dengan kata dukhul ya, masuk begitu. Dan dari kejahatan malam apabila dia telah masuk ya, terutama pada pergantian antara siang dan malam ya, kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari keburukan ya, malam apabila dia telah masuk ya, terutama dimulai dari waktu maghrib begitu. Kemudian wa min syarri, dan dari kejahatan
nafasat, ya, penyihir. Nafasat ini bermakna penyihir perempuan gitu. Jadi umumnya dulu para penyihir itu perempuan, makanya kita sering dengar istilah nenek sihir begitu, karena umumnya dulu itu tukang sihir itu perempuan begitu. Fil muqad, ya, yang meniupkan pada buhul-buhul, tali-tali yang diikat, kemudian ditiupkan sihir begitu. Dan ayat berikutnya, wa min syarri, dan dari kejahatan hasidin, orang yang mendengki, idza hasad, apabila dia melakukan kedengkian. Hasad ini orang yang melihat kenikmatan orang lain, ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, kemudian berpindah pada dirinya begitu. Ini hasad. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi pada surat Al-Falaq ini kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk, dari keburukan malam apabila dia telah masuk, kemudian dari keburukan perempuan-perempuan menyihir yang meniupkan pada buhul-buhul, dan kemudian dari keburukan orang yang mendengki apabila dia mendengki. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kita sering dapat keburukan dari makhluk secara fisik begitu, secara langsung. Tapi perlu diketahui, ya, kita juga seringkali mendapat keburukan dari makhluk berupa aturan yang dibuat oleh makhluk begitu. Ya, seperti hari ini, ya, kondisi ekonomi, perekonomian hari ini itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu disebabkan oleh aturan yang dibuat oleh manusia begitu. Jadi di dalam Islam itu, dalam urusan perekonomian misalkan, dalam urusan kepemilikan, Islam membagi kepemilikan itu menjadi 3 gitu. Ada kepemilikan umum, kepemilikan individu, dan kepemilikan negara. Nah, kita bahas yang kepemilikan umum begitu. Ada sebuah hadis yang bunyinya begini: al-muslimuna syuraka'u fis salasin fil kala'i wal ma'i wan nari. Manusia itu orang-orang muslim itu berserikat dalam 3 hal. Fil kala'i, pada padang rumput, ya, termasuk hutan di dalamnya. Fil ma'i, dalam air, ya, sumber air. Kemudian finnar, dalam api, maksudnya adalah energi, bahan tambang, dan lain sebagainya begitu. Nah, Islam mengatur bahwa 3 hal tadi yang saya sebutkan adalah milik umum, harus kemudian dikelola oleh negara dan dikembalikan manfaatnya untuk negara. Ini cara Islam mengatur tentang kepemilikan umum. Kita melihat kesesuaian dengan fakta hari ini. Misalkan kita kemarin dengar tentang ada banjir, longsor yang terjadi di Aceh dan di Sumatera Utara. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena hutan kemudian dikunduli, sesuatu yang seharusnya dikelola oleh negara, ya, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umum, tapi kemudian diprivatisasi, digunakan manfaatnya oleh individu begitu. Akhirnya gunung, akhirnya hutan yang berfungsi untuk menjaga agar tanah tidak longsor, ya, karena dikunduli, dimanfaatkan untuk pribadi, akhirnya hutan itu dikunduli, dan ketika hujan menyebabkan tanah longsor dan kemudian banjir. Inilah yang terjadi begitu. Ketika Islam sudah memiliki aturan tentang bagaimana mengatur kepemilikan umum tapi tidak dipakai begitu, maka ini bisa menyebabkan keburukan pada manusia itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, dari surat Al-Falaq ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran begitu. Ya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari keburukan makhluk begitu. Ya, dalam kondisi hari ini kita
dihadapkan pada sebuah aturan yang dibuat oleh manusia, yang kemudian aturan itu justru menyengsarakan manusia itu sendiri begitu. Ya, hadirin yang mati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil. Saya tutup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.